Shalom saudara-saudara yang saya kasihi, teman-teman semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau bicara, saya mau share tentang whom are the witness ya. Ini dari catatan Yosefina bulan Agustus 2022. Sebelumnya saya berusaha untuk share hal ini ya, tapi beberapa hari ini saya seperti mendapat opposition dari iblis ya. Dia tidak suka sepertinya kalau saya share hal-hal seperti ini ya gitu, dan saya harus nengking dulu gitu ya, ada peperangan. Jadi saya merasakan gitu ya, ada semacam opposition, ada serangan-serangan itu dalam bentuk saya tidak bisa bicara, tiba-tiba tidak bisa konsentrasi, selalu ada aja gitu ya halangan-halangan, dan saya merasakan seperti ada sesuatu yang di dalam roh yang seperti mau menyerang saya gitu ya. Dia tidak suka. Saya sudah bagikan kebenaran ya, kita sudah bicara tentang, saya sudah bagikan beberapa vision saya di Kingdom of Heaven, yang Tuhan bawa saya melihat Kingdom of Heaven dan the Garden of Eden, dan siapa itu Lucifer ya, dan bagaimana alam dunia ini bekerja ya, dan dunia di realm heaven itu bagaimana interaksinya dengan dunia ini ya, bagaimana dua kingdom tersebut ya adalah kuasa sebenarnya di dunia ini ya, dikontrol oleh iblis dunia ini, dan tapi Tuhan juga pakai orang-orangnya, iblis juga pakai melalui orang-orang juga ya. Jadi bagaimana caranya peperangan di antara dua kerajaan ini yang sedang terjadi intens, dan dia tidak suka ya, sepertinya saya membukakan kebenaran ya tentang kerajaan dia gitu ya. Tapi saya tetap proklaim ya, saya proklamasikan firman Tuhan ya, bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan menang pada akhirnya ya. Jadi saya proklamirkan di bawah kuasa daripada salib Tuhan Yesus Kristus ya, bahwa saya adalah anak pilihannya, saya adalah anak perjanjian ya. Saya proklamirkan itu ya di iman saya, di hati saya, dan diucapkan juga ya, namanya kalau memproklamirkan kita harus ucapkan juga gitu ya. Itu saya ucapkan, dan saya adalah the servant of the word of God. I'm the servant the cross of Jesus Christ ya, itu saya ucapkan berkali-kali gitu ya. Saya adalah hamba daripada firman Tuhan itu ya. Saya harus menyatakan kebenaran ya, apa yang Tuhan sudah singkapkan kepada saya menyatakan kebenaran gitu ya. Apapun yang terjadi, saya berusaha untuk selalu berkata-kata kebenaran. Itu adalah kebenaran, dan anak-anak Tuhan harus tahu, dan kita semua tahu bagaimana tipu muslihat iblis di atas gereja-gereja dan anak-anak Tuhan saat ini ya, sedang gencar-gencarnya. Jadi demikian ya, hari ini saya berusaha lagi untuk bicara lagi ya, untuk bagikan ini gitu ya. Saya akan terus bagikan gitu ya, tapi hari ini saya mau bicara tentang whom are the witness ya. Ini saya sudah coba beberapa kali untuk bisa rekam ini ya. Semoga kali ini saya bisa menyampaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar ya. Jadi kita bisa mengalahkan dia gitu ya. Tuhan bilang submit to God and resist the devil ya, he will flee from you ya. Jadi
Itu ya, opposition itu selalu ada gitu, tapi Tuhan sudah berikan otoritas kepada kita ya. Jadi kita bisa mengalahkan segala sesuatunya. We overcome uh, by the strength of Jesus Christ and the authority from Him ya. Itu saya, kalau saya mau bicara tentang saksi ya, siapa itu adalah saksi Tuhan Yesus ya, whom are the witness. Nah, kalau kita bicara tentang saksi ya, kita juga mendengar tentang siapa itu hakim, siapa itu defendant ya, siapa itu prosecutor gitu ya. Dan kerajaan Tuhan itu punya hukum dan aturan-aturan yang berlaku ya. Di dunia ini juga kan ada aturan-aturan yang berlaku dimanapun kita berada, ditempatkan kan selalu ada aturan-aturan berlaku. Menempati setempat juga kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku ya. Jadi kalau saya bicara tentang hukum dan prinsipalnya, saya bukan bicara tentang the Ten Commandments atau hal-hal seperti itu ya, bukan itu yang saya mau bahas ya. Tapi Tuhan itu punya prinsip-prinsip yang berlaku di dunia ini dan di surga ya, yang berlaku dalam semua universe ini gitu ya. Seperti contohnya ya, ada Tuhan sudah ciptakan hukum tabur tuai di dunia ini. Apa yang kita tabur kita tuai ya, itu berjalan ya. Jadi kalau orang dunia bilang karma, kalau di dalam Alkitab bilang tabur tuai ya, itu ada. Kalau kita menuai kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan ya. Kalau kita menabur kejahatan ya, kita akan menuai kejahatan, seperti itu ya. Jadi itu hukum yang berlaku ya, dan itu yang terjadi di alam yang tidak kelihatan ya, kita tidak bisa lihat, tapi itu terjadi ya. Kalau petani menabur benih ya, dia juga, kalau orang menabur benih pisang ya tumbuhnya pisang, nggak menabur pisang terus tumbuhnya singkong gitu ya, nggak gitu ya. Dan itu juga tidak instan gitu ya, kita harus tunggu sampai itu tumbuh ya, dan kita harus siram, dan ada season-seasonnya, ada masa-masanya, dan itulah prinsip-prinsipnya Tuhan ya. Ada gravitasi juga, bumi ini ada gravitasi, jadi kita hidup di sini nggak mengambang-ngambang manusia gitu ya, jadi ada gravitasi gitu ya. Kalau kita naik ke atas gunung jatuh ya, kita jatuhnya ke bawah, nggak jatuh ke atas gitu ya. Itu ada hukum yang Tuhan memang bikin ya. Dia adalah pencipta langit dan bumi, dia menciptakan surga, dia menciptakan bumi ini dan segala sesuatunya ya. Jadi Tuhan itu ada prinsip-prinsipalnya yang dia sudah tetapkan pada waktu dunia dijadikan gitu ya. Itu yang kita mau belajar ya. Tuhan sudah ajarkan ke saya, kita sama-sama belajar juga di dalam firman Tuhan. Kalian belajar, kita belajar, apa yang saya dapat saya share gitu ya. Dan apa yang terjadi di dunia ini ya, ada hakim, ada saksi gitu ya. Itu satu replika apa yang ada di Kingdom of God, juga di alam yang tidak nyata juga ada gitu ya. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, apa yang ada itu juga replika dari apa yang memang Tuhan ciptakan juga. Ada juga, itu ada di surga, itu juga ada hukum-hukumnya yang berlaku ya. Di antaranya adalah yang saya mau bicara ini adalah saksi ya. Kenapa Tuhan bilang jadilah saksiku, pergi ke seluruh dunia dan jadi saksi ya. Itu juga kenapa Tuhan bilang begitu ya, ada purpose dan plan-nya dia gitu ya. Itu tidak terlepas, kita tidak terlepas dari semua apa yang terjadi di dunia ini, yang akan terjadi juga di surga, dan apa yang akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali gitu ya. Jadi apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi di surga itu ada terkait satu dengan yang lainnya. Jadi apa yang kita lepas di bumi, Tuhan bilang terlepas di surga, apa yang kita lepas di surga terlepas di bumi. Jadi ada koneksinya ya. Kalau Tuhan bilang gitu ya, itu di doa Bapa kami juga, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ada koneksinya ya. Dan saya, kalau kalian sudah dengar cerita dan kesaksian saya sebelumnya mengenai penglihatan juga ya, Tuhan bukakan kepada saya, saksi di bumi itu adalah darah, air, dan Roh Kudus. Saksi yang ada di
surga itu adalah Roh Kudus ya, dan firman Tuhan, the Word and the Father. Ya, jadi yang menjadi koneksi dari kita dan surga saat ini, kita anak-anak Tuhan, koneksi langsung dengan Tuhan adalah Roh Kudus ya. Jadi kita punya akses langsung, yaitu Roh Kudus ya, yang menjadi saksi kita di bumi dengan di surga itu adalah Roh Kudus ya. Kita hidup sudah di dalam perjanjian baru, kita tidak hidup di perjanjian lama ya. Jadi cara-caranya sudah berbeda ya. Kita harus mengerti bahwa sekarang kita udah punya Roh Kudus ya. Tuhan sudah mati di atas kayu salib ya. Perjanjian profesi ya dari semua nabi-nabi itu sudah digenapi ya. Tuhan Yesus itu sudah datang ya. Mesias itu sudah datang ya, dan dia sudah memenuhi segala sesuatunya, dia sudah mengalahkan segala sesuatunya. Jadi kita hidup di dalam perjanjian baru, di a new better covenant ya. A new better covenant artinya juga kita sudah berhak menerima janji-janji Tuhan karena Roh Kudus itu sudah dikirimkan kepada kita. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan ya, kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia bangkit dari antara orang mati ya, itu kita beroleh keselamatan ya. Roh Kudus yang dijanjikan itu ada bersama-sama kita ya. Roh Kudus itu bear witness about Jesus dan also bear witness with us bahwa kita adalah anak-anak Tuhan gitu ya. Itu ada ayatnya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hal ini, saya mau share suatu cerita ya tentang Yohanes Pembaptis ya. Jadi waktu beberapa hari ya Tuhan, saya meditate, saya baca gitu ya tentang Yohanes Pembaptis, dan ini luar biasa ya. Ini juga ada hubungan dengan menjadi saksi, karena Yohanes Pembaptis itu ya dipersiapkan oleh Tuhan ya, dinubuatkan juga di perjanjian lama ya. Yohanes itu adalah the messenger of God yang dipersiapkan Tuhan sebelum ministry Tuhan dimulai. Jadi Yohanes Pembaptis lahir ya, dan itu tidak lama setelah itu Yesus ada gitu ya. Jadi ada saksi ya, dan Yohanes itu yang membawa saksi. He bear witness about the light ya, the Holy Spirit and the Lamb of God ya. Apa yang mau turun dari surga, plan Tuhan itu ya. Jadi ada selalu saksi yang Tuhan siapkan ya. Ini Yohanes Pembaptis ya. Kalau kita lihat nih ya cerita tentang Yohanes Pembaptis ya, kita baca nih di perjanjian baru Lukas 7 ayat 27 ya. This is he of whom it is written, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you ya. Ini I send my messenger before your face, before Jesus ya, who will prepare your way before you, before Jesus coming ya. Ini tertulis di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama ya, kita lihat di Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Yesaya 40 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5 ya. Ini the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and rough places smooth. Yeah. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see together, for the mouth of the Lord has spoken. Ya, itu di perjanjian lama, di Yesaya dia sudah menubuatkan tentang Yohanes Pembaptis ya. Dan kalau kita bicara tentang Yohanes Pembaptis ya, kita bicara juga tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi itu berdekatan ya. Dan orang pertama yang menerima Roh Kudus siapa? Yang dipenuhi Roh Kudus di perjanjian baru. Kalau kita baca Alkitab, mungkin teman-teman tahu bahwa Roh Kudus itu dicurahkan di atas para rasul ya, bentuk lidah-lidah api.
dan juga pada saat Tuhan Yesus bangkit dari setelah dia dibaptis ya, keluar dari air maksudnya gitu, ada dove gitu ya. Tapi sebenarnya Roh Kudus itu pertama kali dicurahkan ya, orang yang penuh Roh Kudus adalah keluarga daripada Yohanes Pembaptis ya. Jadi kita baca ayatnya, ada di Lukas 1 ayat 15 ya. Ini tentang Zakaria ya, bapaknya Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 15. Lalu kita baca title John's birth announced to Zakaria ya. Kalian bisa baca sendiri di sini gitu ya. Kalau saya rangkum aja gitu, kalau Elizabeth itu istrinya kan tidak bisa punya anak gitu ya. Elizabeth was barren and they were both well advanced in years, dan mereka ini melayani Tuhan ya, both righteousness before God. Jadi bilang begitu dalam firman Tuhan di sini ya. Jadi waktu Zakaria itu kan a priest before God ya, dia mempersembahkan persembahan-persembahannya di tempel gitu ya. Dan pada waktu itu ada seorang malaikat yang tampil di depan dia gitu, berdiri di depan dia gitu ya, dan dia bilang, kita lihat ayatnya di ayat 13 ya, kita baca. But the angel said to him, do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John, and you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit even from mother's womb, and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. Ya, itu pertama-tama ya, Tuhan mengirimkan malaikatnya ke Zakaria bahwa mengatakan bahwa Elizabeth akan mengandung seorang nabi ya, prophet yang akan disebut John ya, dia akan disebut Yohanes Pembaptis ya. Jadi setelah itu kita tahu bahwa Maria ibu Yesus ya, Maria ibu Yesus itu sepupu daripada Elizabeth ya, dan dia mengandung dari Roh Kudus ya. Di sini kita lihat di Lukas 1 ayat 37, and the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will be overshadow you. Therefore also that the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Ya, ini Lukas 1 ayat 35. Ya, di sini Maria mengandung dari Roh Kudus ya, dan pada waktu kita lihat di sini malaikat itu ya yang berkata kepada Maria itu juga mengatakan bahwa now indeed Elizabeth your relative has also conceived a son in her old age, and this is how the 6th month of her who was called barren, for with God nothing will be impossible. Then Mary said, behold the maidservant of the Lord. Kalau kita baca selanjutnya ayat 38, let it be to me according to your word, and the angel departed from her. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, Maria itu setelah mendapatkan amanat dari Tuhan seperti itu ya, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus gitu ya, berita seperti itu, dia juga mendapatkan kabar baik bahwa dia punya relatif dia ya,
itu juga mengandung ya dari Tuhan ya, dan dia langsung lari gitu ya ke mengunjungi Elizabeth ya. Di ayat 39, now Mary arose in those days and went into the hill country with haste ya, to a city of Judah, and entered the house of Zachariah and greeted Elizabeth ya. Dia bilang ayat 41, and it happened when Elizabeth heard the greeting of Mary, and the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit ya. Then she spoke out with a loud voice and said, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. But why it is granted to me that the mother of my Lord should come to me? Ya, ini dia berbicara seperti ini karena memang dia kepenuhan dari Roh Kudus ya. Mereka adalah saksi-saksi itu dari Tuhan ya, bahwa akan ada sesuatu yang besar akan terjadi gitu ya. Dan keluarga Elizabeth, keluarga Maria ini, keluarga dari Zakaria ini dipakai oleh Tuhan ya. Mereka yang penuh dengan Roh Kudus sebelumnya ya. Kalau kita lihat apa yang ada di Kisah Rasul itu ya, di waktu mereka berkumpul di dalam dan mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus ya, tapi itu juga karena ada impartasi kuasa ya. Jadi mereka dipenuhi Roh Kudus juga, tapi juga mereka diberi kuasa gitu ya. Mereka akan berbicara bahasa roh dan sebagainya, mereka dipenuhi oleh kuasa gitu ya. Tapi keluarga pertama, orang-orang pertama yang dipenuhi Roh Kudus di Perjanjian Baru, I believe this is the Zakaria family, Maria ibu Yesus dan Elizabeth ya gitu. Dan kalau kita baca lagi ya ayat yang 44, lanjut yang di Lukas 1 ayat 44, for indeed as soon as the voice of your greeting sounded in my ears, the babe leaped in my womb for joy. Blessed is who believe, for there will be fulfillment of those things which were told her from the Lord. Ya, jadi itu ya ceritanya. Dan Zakaria itu juga menubuatkan tentang bernubuat ya tentang Yohanes Pembaptis. Kita baca ayatnya Lukas 1 ayat 76 ya, lanjut lagi. Ini kalian bisa baca sendiri ya, maksudnya cerita ini di Lukas 1 ya. Di sini ayat 76 ya, Zakaria prophesy. Kalian bisa lihat dulu kalau kita baca Zakaria prophesy ayat 67, di sini bilang, now his father Zakaria was filled with the Holy Spirit and prophesied saying, dia juga penuh dengan Roh Kudus ya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kita langsung baca ke ayat 76, and now you child will be called the prophet of the highest, for you will go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge to salvation to his people by the remission of their sins, through the tender mercy of our God, with which the dayspring from on high was visited us, to give light to those who sit in the darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Ya, kalau kita lihat juga ayat terakhirnya, so the child grew and became strong spirit and was in the desert till the day of his manifestation to Israel. Itu nubuat bapaknya ya, Zakaria kepada Yohanes. Dan Yohanes ditinggikan juga oleh Tuhan Yesus, dan Yohanes Baptis juga meninggikan Tuhan Yesus ya. Jadi ada both ways, nanti kita baca ya. Yohanes Pembaptis itu memberikan testimoni tentang Tuhan Yesus ya. Di sini kita baca ayatnya Yohanes 3 ayat 26 sampai 36. Yohanes 3 25 sampai 36 ya.
Di sini titlenya John the Baptist Exiled Christ ya. Kita lihat langsung dari ayat 26. And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, he is baptizing, and all are coming to him. Jadi ini ada dispute ya, between some of John's disciple dengan orang-orang Yahudi about purification ya. Ayat 25 ya. Jadi ada sedikit dispute ya, gitu ya. Dan Yohanes bilang, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven, gitu ya. You yourself bear me witness that I said I am not the Christ, but I have been sent before him. Yeah. He who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoice greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. Ini testimoni Yohanes kepada Tuhan Yesus. Ya. He must increase, but I must decrease. 30, 31. He who comes from above is above all. He who is of the earth is earthly and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all, and what he has seen and heard, that he testifies, and no one received his testimony. He who has received his testimony has certified that God is true, for he whom God has sent speaks the words of God, for God does not give the Spirit by measure. The Father loves the Son, and he gave all things into his hand. He who believes in the Son has an everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Ya, kalian bisa baca sendiri ya dalam bahasa Indonesianya. Ya, di Yohanes 3, 25, 36 ini, dan kalian renungkan gitu ya, apa yang terjadi gitu ya di keluarga Zakaria ya, mulai dari Zakaria, mulai dari terus Elizabeth dan Maria, dan kesaksian daripada Yohanes Pembaptis sebelum Tuhan Yesus datang gitu ya, sebelum Tuhan Yesus memulai ministrinya, begitu maksudnya ya. Karena itu nggak terlalu beda jauh ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu sudah dipenuhi Roh Kudus dari kandungan ya, dan dia berbicara dari Roh Kudus ya. Dia mempersiapkan jalan buat Tuhan ya, gitu. Dan dia bear witness ya di sini tentang Holy Spirit dan the Lamb of God ya, tentang apa yang akan terjadi sebentar lagi gitu ya, apa yang akan datang gitu kan, ministrinya Tuhan Yesus. Jadi dia sudah preach, message yang diberikan kepada Yohanes adalah tentang pertobatan gitu ya. Kita lihat ayatnya ya, di Yohanes 1 ayat 6 sampai 17. Yohanes 1 ayat 6 sampai 17 ya. Ini agak panjang ya. John's witness, the true light ya, ini titlenya ya. There was a man sent from God, ayat 6, whose name was John. This man came for a witness, to bear witness of the light. Who is the light? The Holy Spirit, that all through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. Ya, lagi-lagi gini, Tuhan tuh selalu ada witness gitu ya. Ada yang selalu bear witness, ada yang dari surga mau datang gitu, selalu ada witness di bumi ini gitu. Begitu caranya ya. Ayat 9, that was the true light which give lights to every man coming into the world ya. Ini yang tadi saya bilang. He was in the world, and the world was made through him,
and the world did not know him. He came to his own, and his own did not receive him. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God. Ya. Ini yang Yohanes saksikan, yang dia preach ya gitu. Kesaksian tentang Yesus, dan dia seperti di padang gurun gitu ya, di berkhotbah, di preach gitu ya, supaya semua orang dengar, supaya berita itu tersiar, supaya jalan itu dipersiapkan. Ini Mesias mau datang gitu kan, apa yang sudah diprofesai dari perjanjian lama nabi-nabi ini akan datang gitu ya. Jadi ini tugasnya daripada Yohanes Pembaptis, mempersiapkan Mesias ini datang gitu. Ini juga adalah suatu transisi ya, di mana perjanjian lama ya ini masuk ke dalam suatu perjanjian yang baru, di mana mau ada penggenapan akan firman Tuhan. Hal yang besar terjadi, dia selalu kirim witness ya. Dan dia pakai keluarga Zakaria ini ya, Maria, Elizabeth, dan Yohanes Pembaptis, seluruh keluarganya dipenuhi Roh Kudus. Menurut saya ini luar biasa ya. Dan kita lihat di sini di ayat 14 ya, the word become flesh ya. Ayat 14, and the word become flesh and dwelt among us. We beheld his glory, and the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ya, jadi the word become flesh ya. Jadi Maria itu mengandung ya, karena perkataan Tuhan ya, dari Holy Spirit ya. Karena Tuhan berfirman dan dia mengandung. Jadi benih yang masuk ke dalam Maria itu bukan benih dari spora atau dari sperm pria ya, manusia, bukan. Tapi dia dilahirkan dari roh, karena dia adalah Tuhan sendiri ya. Dia bukan manusia gitu. Tapi dia lahir melalui manusia, supaya dia lahir dari manusia gitu, supaya dia ada bersama-sama dengan kita. Begini caranya Tuhan masuk ke kita punya realm ya, menjadi manusia sama seperti kita gitu ya, supaya apa, dia bisa bawa semua dosa-dosa kita di dalam daging dia gitu caranya ya. Dia bisa bawa semua daging dosa-dosa kita di dalam dagingnya dia gitu ya. Ini rencana Tuhan, ini sesuatu karya yang luar biasa ya. Ini saya yakin mungkin iblis tidak suka saya bagikan kebenaran seperti ini, tapi ini kebenaran, ini caranya Tuhan bekerja. Saya percaya juga ini nanti akan datang kembali Tuhan yang kedua, caranya juga sama ya. Kita jadi saksi-saksinya dia, dan ada jalan yang harus kita persiapkan ya gitu. Dan ini the word become flesh and dwelt among us ya. Ini banyak agama tidak percaya ya gitu, bahwa Yesus itu adalah Mesias karena dia dilahirkan dari manusia gitu ya. Tapi kita yang penuh dengan Roh Kudus adalah saksi ya. Dan mereka yang seperti Yohanes Pembaptis dan keluarganya itu juga menjadi saksi bahwa Maria itu dikandung dari Roh Kudus ya, bukan dari sperm atau seed manusia dari Yosef, bukan ya, tapi dia dikandung dari Roh Kudus, dikandung dari firman Tuhan. Selalu ada saksi-saksinya gitu, dan kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita mengerti hal-hal ini ya. Gitu ya. Banyak agama tidak percaya hal ini dan menentang ya. Yesus kan anaknya tukang kayu gitu ya. Memang betul gitu, dia dibesarkan di antara manusia gitu ya. Tapi ada rencana Tuhan ya. Kenapa dia harus jadi daging? Kenapa Tuhan gak langsung turun aja begitu seperti dari langit gitu ya? Enggak gitu. Tapi karena ada karya, dia harus bawa itu dosa-dosa, dan salah satunya dia harus menjadi flesh ya. Dia harus lahir di dalam daging ya gitu. Dan ayat 15 ya, John bore witness with him and cried out saying, this was he whom I said, he who comes after me is preferred before me, and he was before me. John bear witness
about Jesus ya. Jadi dia menjadi saksi juga akan Tuhan Yesus ya. And his fullness we have all received, and grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ ya. Ini sudah jadi Yohanes Pembaptis testify ya, dia bersaksi seperti itu. The law ya itu diberikan oleh Musa, tetapi Tuhan Yesus datang membawa penggenapan ya dari hukum-hukum itu. Ada yaitu grace ya, dan kebenaran ya, karena Tuhan sendiri gitu ya, melalui Yesus Kristus. Dan ini sudah dikotbahkan, sudah di-preach ya kepada orang-orang Israel pada zaman itu gitu ya. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is the bosom of the Father, he has declared him. Ya, jadi itu kesaksian Yohanes, apa yang dia khotbahkan ya sebelum Yesus memulai ministry-nya. Dan kalau kita lihat setelah itu ya, Yohanes 1 ayat 29, kalau kita langsung lanjut ke bawah Yohanes 1 ayat 29 di sini, the next day, perhatiin ya, the Lamb of God ya titlenya. The next day John saw Jesus ya, ini dia bertemu dengan siapa? The Lamb of God, orang yang dia bicarakan itu ya, orang yang dia khotbahkan itu ya, akhirnya datang kepada dia. Kenapa Yesus harus datang kepada dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis adalah witness-nya gitu ya. Jadi itu memenuhi penggenapan dari apa yang Yohanes Baptis bilang gitu ya, bahwa akan ada Mesias yang datang yang membawa kebenaran ya, grace yang akan dikorbankan itu ya. Jadi Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis gitu ya, untuk penggenapan ini yang dibicarakan gitu ya, apa yang dikhotbahkan ini dia lihat sendiri di depan mata dia gitu ya. Yesus datang kepada dia dan berkata, dan Yohanes Pembaptis berkata, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, after me come a man who is preferred before me, for he was before me. I did not know him, but that he should be revealed to Israel. Therefore I came baptizing with water. And John bore witness, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptized with the Holy Spirit. And I have seen and testify that this is the Son of God." Ya, jadi ini yang sudah Tuhan katakan kepada Yohanes Pembaptis, siapa? Kalau kamu melihat ada spirit ya turun gitu ya, like a dove gitu, inilah gitu ya, ini dia yang akan membaptis dari Holy Spirit ini ya, Roh Kudus yang dicurahkan nanti gitu, yang akan dibawa untuk keselamatan ini gitu ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu melihat gitu, dan dia lihat bahwa dove itu datang. Nah ini dia gitu ya, saya bisa bayangin gitu apa yang terjadi ya, apa yang Yohanes Pembaptis rasakan gitu ya. Dia testify, dia bicara dari Roh Kudus, dan dia lihat sendiri pada waktu itu ya, dove itu turun ke atas Tuhan Yesus ya, waktu dia dibaptis gitu. Nah lalu ini dia gitu, ini dia dalam bentuk dove ya, itu turun, dan dia menjadi saksi ya, bahwa dia ini adalah anak Allah yang dijanjikan itu, dia adalah Mesias ini gitu ya. Oke, jadi itu setelah itu Yesus juga berbicara tentang siapa itu John the Baptist ya. Kita lihat ayatnya di Matius
11, Matius 11 ayat 9. Matius 11 ayat 9. Matius 11 ayat 9 sampai 15 ya. But what did you go out to see? A prophet? Yes, I said to you, and more than a prophet. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis ya. For this is he of whom it's written, Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. Nah, ini Tuhan Yesus tahu gitu bahwa siapa itu Yohanes Pembaptis ya. Surely I said to you, among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist, but he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. For all the prophets and the law prophesied until John. And if you are willing to receive it, he is Elijah who is to come. He who has ears to hear, let him hear. Yeah. But to whom shall I liken this generation? It is like children sitting in a marketplace and calling to the companions and saying, We played the flute for you, and you did not dance. We mourned to you, and you did not lament. For John came neither eating nor drinking, and they say, He has a demon. And the Son of Man came eating and drinking, and they say, Look, a glutton and a winebibber, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is justified by her children. Ya, jadi ngerti apa yang Tuhan katakan. I hope you can understand-nya. Jadi ini kesaksian Tuhan Yesus tentang Yohanes Pembaptis ya, gitu. Jadi dia adalah nabi ya. Tuhan bilang dia lebih dari nabi gitu ya. Dia adalah seseorang yang dikirim sebelum Tuhan Yesus untuk mempersiapkan jalan itu. Tuhan Yesus tahu itu ya. Dan di sini juga bilangnya John itu tidak nggak makan atau drinking ya, maksudnya nggak makan yang mewah-mewah gitu ya, atau minum-minum gitu ya, istilahnya gitu ya. Dia selalu preach, dia selalu mengkuduskan dirinya, dia selalu berbicara kebenaran gitu ya, speak in the wilderness gitu ya. Jadi dia terus gitu berkhotbah. Kalau kita lihat kayaknya hidup Yohanes seperti itu ya, dia terus berkhotbah yang menggembor-gemborkan, memproklamirkan siapa yang akan datang gitu. Dan waktu Tuhan Yesus datang ya, di sini ayat 19, the Son of Man came eating and drinking, then they say, lihat itu gitu ya, the Son of Man datang minum-minum dan duduk bersama dengan tax collector gitu ya, duduk bersama dengan orang-orang yang berdosa gitu ya, dia bilang begitu ya. Jadi dunia itu tidak mengenali mereka berdua. Dunia tidak mengenali siapa itu John Pembaptis, dibilang kerasukan gitu ya. Terus Tuhan Yesus juga the Son of Man dibilang begitu ya, duduk dengan karena Tuhan Yesus duduk dan minum dengan para tax collector gitu ya. Jadi Tuhan mereka tidak mengenali gitu ya siapa itu Mesias yang sudah diprofesai oleh nabi-nabi sebelumnya gitu. Tidak mengenali gitu, tidak mengenali Yohanes Pembaptis juga. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya ya, tapi dunia tidak mengenal dia. Dan sampai sekarang juga dunia masih belum percaya ya gitu. Tapi oleh sebab itu ada saksi-saksi ya, di masa
di masa lalu ada Yohanes Pembaptis ya, dan keluarganya itu yang bersaksi ya. Yohanes Pembaptis berkhotbah terus kepada bangsa Israel pada waktu itu ya, tapi mereka tetap tidak melihat gitu ya, dan mereka tidak mengenali Tuhan Yesus ya, tapi ada beberapa yang mengenali gitu ya. Jadi mereka yang percaya itulah yang diselamatkan ya, mereka itu ya. Dan setelah itu kita lihat pada waktu murid-muridnya itu, murid-murid dari Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus menyampaikan bahwa Yohanes Pembaptis sudah dipenggal gitu ya, sudah mati gitu. Dan itu ayatnya dari Matius 14 ya. Matius 14 ayat 12 dan 13 ya, 12 dan 13 ya. Then his disciples came and took away the body and buried it, and went and told Jesus. The body of John the Baptist ya. And when Jesus heard it, 13, he departed from there by boat to a deserted place by himself. Ya, saya percaya dia sedih sekali ya Tuhan Yesus ya. Mendengar berita tentang Yohanes Pembaptis dipenggal gitu ya. Kalau kalian tahu ceritanya gitu ya, dia karena putri dari itu ya, Herod ya, dengan Herodias itu ya, saya kalau baca ayat ini ya, saya nangis gitu, saya sedih, nggak tahu awal-awal saya nggak ngerti gitu ya, kenapa kok saya bisa nangis begini gitu ya. Kalau baca tentang ayat ini gitu, kayak ada sesuatu dari dalam hati saya yang tahu-tahu nangis gitu ya. Tapi saya kayaknya itu Roh Kudus ya, imparted gitu. Ini adalah ya perasaannya Tuhan Yesus gitu ya. Waktu dia dengar gitu kematian John the Baptist ya, seperti itu. Karena John the Baptist itu masih dalam keluarganya Yesus ya, dia lahir dari Elizabeth gitu ya, dan dia yang mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus gitu. Jadi saya kalau kalian lihat bagaimana dia mati itu ya, si Herodias itu minta kepala dari John the Baptist itu dipiring gitu ya. Jadi tragis gitu ya, tapi situ sedih sekali gitu ya. Dan saya bisa mengerti gitu perasaan Tuhan Yesus pada waktu itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus departed from there by boat to a deserted place by himself ya. Nah, ayatnya, but when the multitudes heard it, they follow him on foot from the cities ya. Jadi maksudnya apa when the multitudes heard it? Saya pikir kayaknya waktu orang-orang di situ mendengar ya, mungkin Tuhan Yesus nangis ya, mungkin dia sedih gitu ya. Jadi mereka mengikuti Tuhan Yesus dari kota gitu ya. Mereka datang gitu untuk berduka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang saya percaya kalau saya lihat dari ayat ini ya. Yesus sepertinya begitu sedih ya.
dia berduka atas apa yang terjadi dengan Yohanes. Kan saya nangis lagi. Tapi ini juga saya rasakan ya, sepertinya sedih sekali gitu. Jadi saya bisa ngerti ya ini, Roh Kudus itu adalah saksi dari, bear witness with Jesus gitu. Jadi apa yang Yesus alami gitu, kesedihannya dia itu kita bisa rasakan gitu ya, karena Roh Kudus gitu. Jadi Roh Kudus itu sorry saya nangis lagi ya. Jadi Roh Kudus itu bear witness gitu ya kepada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus gitu. Roh Kudus itu tahu gitu, ini bersaksi gitu ya, dan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Dan saya seperti bisa merasakan gitu ya. Kalau baca ayat itu selalu nangis. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat di Matius 17 ayat 10. Matius 17 ayat 10. And his disciple asked him, saying, Why then do the scribes say that Elijah must come first? Ya, ini di bacaan ini waktu Tuhan Yesus di transfigur ya, di atas gunungnya, Jesus transfigured on the mount ini ya. Jadi di situ ada Peter, James, and John ya. Dan dia melihat gitu ya, ada Tuhan Yesus itu berubah gitu ya, mukanya shine like sun and his clothes become as white as the light ya. Itu ada saksinya lagi ya, saya bilang ya, ada saksinya gitu. Ada Peter, James, and John gitu ya yang lihat itu gitu ya. Dan ada Musa dan Elijah itu muncul ya di situ, ada di situ juga berbicara dengan dia. Kalau kalian baca ini Matius 17 ya, lagi-lagi ada saksi di situ ya. Jadi, dan di sini dia bilang gitu, ayat 10, and his disciples asked him, saying, Why then do the scribes say that Elijah must come first? Ya, then Jesus answered and said to them, Indeed, Elijah is coming first and will restore all things. But I say to you that Elijah has come already, and they did not know him, but did to him whatever they wish. Likewise, the Son of Man is also about to suffer at their hands. Dan ini dibilang ayat selanjutnya, dan the disciples understood that he spoke to them of John the Baptist ya. Kalau kita lihat nih ayatnya, John the Baptist itu punya spirit of Elijah ya. Jadi dia itu yang kalau di perjanjian lama mereka bilang seperti murid-muridnya bertanya gitu ya, why then do the scribes say Elijah must come first, but Elijah-nya udah datang gitu, yaitu Yohanes Pembaptis gitu ya. Tapi dunia tuh nggak mengenali dia gitu. Tuhan bilang sama seperti the Son of Man is about to suffer also, dan dunia tidak kenal dia gitu ya, gitu. Jadi itu yang terjadi ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias ya. Dia sudah datang, dia fulfill
all the prophesy of all the prophets in the Old Testament about Jesus ya. Dan dia itu butuh saksi ya. Jadi saksinya adalah siapa ya, murid-murid Tuhan Yesus itu ya, saksinya ya. Jadi waktu Tuhan Yesus mau datang, dia lahir ya, itu dia juga ada saksi-saksinya ya, ada orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus sebelumnya ya, dan bagaimana Tuhan Yesus lahir dari roh segala macam, itu semua ada saksinya ya. Jadi kita ngerti di mana Tuhan ya bekerja gitu ya. Kita juga adalah saksinya Tuhan Yesus ya, karena kita juga ada Roh Kudus ya. Jadi kita juga sama seperti John the Baptist ya, we are the Jesus witness gitu, that he is the Son of God ya. The Holy Spirit itu bear witness dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah gitu ya. Jadi kita dengar banyak sekali kata-kata witness ya. Kenapa Tuhan butuh witness ya, karena kita udah ngerti gitu kenapa Tuhan pakai Yohanes Pembaptis untuk jadi witness ya. Kenapa ada keluarganya dari Zakaria, keluarga Yohanes Pembaptis ya, keluarganya Tuhan Yesus itu dipakai Tuhan ya untuk semuanya itu menjadi saksi. Setelah itu ada murid-muridnya Tuhan Yesus ya, itu semua menjadi saksi. Jadi kita ngerti kalau Tuhan punya rencana atau plan yang besar, itu selalu ada saksi ya. Apalagi kalau menyangkut heaven and earth ya, jadi ada yang mau datang dari surga turun gitu ya, itu ada saksinya gitu ya. Karena apa, yang dari tidak kelihatan itu adalah spirit ya, sedangkan kita manusia akan beda gitu ya. Di sini gitu kita ada separation, tapi yang menjadi connect kita dengan Tuhan itu adalah Holy Spirit ya. Saat ini adalah Holy Spirit gitu yang akan menjadi saksi ya. Jadi God is a spirit ya, born from spirit to flesh ya, come to this world through flesh to fulfill the prophecy ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu bear witness about those who coming from heaven ya. First is the Messiah, the Lamb of God. Kedua, the light of the Spirit of truth ya, itu ya. Jadi Yohanes itu dipersiapkan, dipenuhi dengan Roh Kudus sebelumnya, dan keluarganya juga ya. Dan mereka berkhotbah gitu ya, preach gitu ya, sampai terus Tuhan Yesus dinyatakan saat itu ya, dan itu digenapi gitu, apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis itu digenapi, dia melihat the Lamb of God itu, sampai pada akhirnya dia mati ya, dan Tuhan Yesus pun yang akhirnya memenuhi juga profesi tersebut. Dia mati di atas kayu salib ya, untuk memikul semua dosa-dosa kita gitu ya. Jadi kita ngerti gitu. Ini kita bisa lihat prinsipnya Tuhan, cara kerjanya Tuhan ya. Kalau dia tuh selalu bekerja melalui orang-orang gitu ya, orang-orang yang akan menjadi saksi. Dia berbicara, he talk through people, he use these people ya, he choose people ya, dan dia bisa pakai siapa aja ya. Tapi masalahnya dunia itu tidak mengenali dia ya, karena masih ada the power of darkness ya, dari iblis di dunia ini yang juga control people ya. Dan mereka itu buta gitu ya, mereka dibutakan, mereka tidak mengenali Roh Kudus, mereka tidak mengenali kita gitu ya. Tetapi Roh Kudus itu menjadi saksi bagi kita gitu ya. Dan saya percaya ini juga yang akan terjadi nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya gitu ya. Kita yang harus mempersiapkan jalan buat dia. Kita harus prepare the way for Jesus into this world ya. Ya, siapa yang jadi witnessnya Tuhan Yesus? Kita ya, kamu dan saya. Tuhan bilang jadilah kamu saksi gitu kan, pergilah ke seluruh dunia, jadilah kamu saksi-saksiku gitu ya. Kita adalah anak-anak Allah, Roh Kudus yang menyatakan hal itu ya. Di sini Paulus juga bilang seperti itu ya. Paulus juga bilang seperti itu.
Kita lihat ayatnya di Roma 8 ayat 16 ya. Dia bilang the Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God ya. Itu ya. Gimana caranya kita prepare jalan buat Tuhan? Caranya adalah preach the gospel. Beritakan firman Tuhan gitu ya. Siap atau tidak siap waktunya. Tuhan bilang itu. Ya, Tuhan bilang di firman-Nya, siap atau tidak siap waktunya. Preach the gospel. Ya, gak ada yang bilang, oh kamu belum siap, harus siap dulu apa segala macam. Enggak gitu. Baik siap atau tidak siap waktunya. Tuhan bilang, preach the gospel gitu. Ya, saya juga seperti itu gitu ya. Saya merasa terdorong bahwa saya harus share, saya harus preach the gospel. Saya akan preach the gospel. Kalau Tuhan bilang ini sharing gitu, sharing, saya harus sharing gitu ya. Karena saya hanya servant gitu ya. I'm a servant of the word of God gitu ya. I'm a servant of Jesus gitu. Jadi saya hanya melakukan apa yang Roh Kudus bilang gitu, apa yang Tuhan mau gitu ya. Karena hidup kita bukan hidup kita lagi gitu. Kita hidup di bawah kita punya Tuhan ya yang baru, Tuhan Yesus Kristus gitu. Kita hanya hambanya. Kalau saya bicara khotbah itu, firman itu juga mengkhotbahkan saya gitu. Firman yang saya bilang ini juga mengkhotbahkan kepada saya juga gitu ya. Kita firman itu buat kita semua ya. Nah ini semua pada akhirnya itu akan dihakimi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa suatu hari kita akan berhadapan Tuhan ya, dia sebagai hakim gitu ya, dan dia akan menghakimi kita dari perbuatan-perbuatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita gitu kan. Apakah kamu menjadi saksiku gitu, apakah kamu are you preaching the gospel gitu ya. Itu semua akan dihakimi gitu ya. Penghakiman itu di gereja Tuhan dulu gitu ya. Kita baca ayatnya itu kalau kita lihat ya di 1 Korintus 3 deh, kita baca 1 Korintus 3 ayat 13. 1 Korintus 3 13 sampai 15 ya. Di sini juga Paulus bilang ya, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Jadi setiap pekerjaan-pekerjaan kita akan dites dalam apinya Tuhan. Ya. Dan siapa yang menjadi hakim, yaitu Tuhan Yesus ya. Rewardnya itu juga ada di Tuhan Yesus ya. Itu kalian baca sendiri di Wahyu 1 gitu ya. Ada penghakiman Tuhan atas gereja-gereja dan rewardnya apa gitu ya. Semua ada di situ. And who are the witness of all this in us? Ya, is the Holy Spirit. He will reveal everything. He is the Spirit of truth ya. Dia akan menyatakan kebenaran apapun itu bentuknya ya, tentang pekerjaan kita, kehidupan kita, segala macam apapun kita lakukan. Saya percaya semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan ya. Dan kita nggak bisa bribe Holy Spirit ya, nggak bisa untuk mengatakan yang baik-baik gitu misalnya gitu, nggak bisa gitu ya. Tidak ada tipu-tipu di dalam Roh Kudus. Kita semuanya transparan ya di dalam Roh ya. Kita tahu juga ada cerita tentang the talents ya, yang parable of the talents ya. Dan siapa itu yang menjadi witnessnya dari situ? Kita punya 10 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta. Holy Spirit menjadi witness ya. Jadi kita
mengerti prinsip-prinsipnya Tuhan ya, apa yang akan terjadi, gimana cara Tuhan nanti menghakimi ya, bagaimana karyanya ya, dan kalau dia mau berbuat satu di dunia ini, dan apa yang terjadi saat ini di surga, di bumi ya, itu semua terkait ya. Tapi itu selalu ada witness ya, karena Tuhan selalu bekerja melalui orang-orangnya ya. Tuhan selalu bekerja pakai orang-orangnya, hamba-hambanya, orang-orang pilihannya. Jadi kita harus bisa mendengar gitu ya, kalau apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya gitu ya, kita dengar, karena Tuhan bisa pakai siapa aja. Kita harus respect ya, setiap orang gitu ya, baik, selalu berbuat baik gitu ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Puji Tuhan, saya bisa menyampaikan hal ini. Saya percaya karena ini Roh Kudus ya. Saya percaya bahwa ini akan memberikan penjelasan gitu ya, tentang bagaimana Yohanes Pembaptis dan keluarganya ya sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya, dan mereka bear witness gitu ya. Kita pun gitu ya saat ini juga, kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kita itu juga sama gitu ya, kita juga menjadi saksi-saksinya gitu ya. Kita bersyukur juga ya kalau keluarga kita juga sudah kenal Tuhan, atau pasangan kita. Kalau belum, ada yang belum ya, terus berdoa ya, sama-sama melayani Tuhan. Tapi intinya kita harus bersaksi gitu ya, seperti Yohanes Baptis, kita harus bersaksi, preach the word gitu, preach the gospel gitu ya, karena itu tanggung jawab kita gitu ya. Dimanapun kita berada, kalau Tuhan mau gitu ya, ada kesempatan untuk bisa preach the gospel gitu, siap atau tidak waktunya ya, kita harus preach the gospel gitu ya, kepada siapapun dengan hikmat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus ya gitu. Preach the gospel gitu ya, karena tidak usah malu gitu ya. Tuhan bilang kalau yang malu atau coward itu tidak ada bagian dalam kerajaan Tuhan ya. Itu ada di Wahyu, kalau baca sendiri, coward itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh malu ya, kita tidak boleh malu untuk memberitakan Injil, tidak boleh malu juga untuk menyatakan siapa kita dan apa yang kita percayai ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus the Son of God ya, bilang begitu gitu ya. Yohanes Pembaptis mungkin dibilangin dia kerasukan gitu ya. Jadi digila gitu ya, teriak-teriak di jalanan, mungkin ya, saya nggak tahu di gimana, tapi di situ bilang in the wilderness gitu ya, dia prepare the way, ya preach gitu ya. Jadi saya merasa bahwa itu juga tugas kita gitu ya, preach the gospel gitu ya, nyatakan kebenaran ini kepada seluruh dunia, semua orang ya, tidak peduli dia di latar belakang apa, dia lagi mengalami apa segala macam, tapi dunia ini butuh pengharapan, dunia ini butuh mendengar gospel gitu ya, dunia ini butuh mendengar firman Tuhan gitu ya, keselamatan yang dari Tuhan gitu, bahwa dia sudah mati di atas kayu salib buat kita, dan semuanya sudah selesai ya. Kita tinggal masuk di dalam anugerah Tuhan ya, by faith gitu ya. Kalau kita percaya gitu, kita terima semua janji-janji Tuhan, itu semua sudah selesai gitu ya. Dan waktunya ini singkat ya. Kalau saya bilang waktu singkat itu ya, bukan berarti tunggu Tuhan datang gitu ya, tapi waktu kita nih, umur kita nih juga singkat gitu ya. Jadi kita harus mengerjakan bagian kita gitu. Kita pikirkan sendiri di dalam hati kita, sampai di mana kita nih, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau gitu ya. Karena kalau kita meninggal, nanti semua pekerjaan-pekerjaan itu akan ada sama kita ya, akan tinggal sama kita gitu sampai hari penghakiman nanti gitu ya. Tuhan
panggil kita gitu ya, kita akan istirahat gitu ya. Kalau kita meninggal di dalam Tuhan sampai nanti pada harinya Tuhan datang kembali, bahwa kita akan beroleh redemption, kita akan beroleh tubuh yang baru, kita akan ditransform, kita akan dimateraikan oleh Roh Kudus, mempunyai tubuh yang baru. Dan pada waktu itu ya, itu akan digenapi bahwa dunia akan tahu siapa kita gitu ya. Dunia akan tahu siapa kita adalah anak-anak Allah, dan itu akan di-reveal gitu ya. Jadi jangan takut, seluruh dunia nanti akan tahu siapa kita gitu. Suatu hari Tuhan Yesus yang akan memberikan itu kepada kita, menunjukkan siapa itu Dia dan siapa itu anak-anak Allah gitu ya. Kita adalah king and priest-nya Tuhan Yesus, mempelainya Tuhan gitu ya. Jadi jangan takut gitu kalau mau preach gitu, mau nyatakan gospel, siapa Tuhan hari ini dan siapa kita hari ini, bagaimana kita dipanggil. Jangan takut bersaksi gitu. Suatu hari itu Tuhan yang akan bela kita, Tuhan akan reveal gitu ya siapa kita gitu ya, di hadapan seluruh dunia ini gitu ya. Karena Tuhan Yesus sudah menang, Dia berkemenangan gitu ya. Dia adalah Mesias yang akan datang buat dunia ini, buat semua orang ya, nggak peduli dia agama apa, dia latar belakang apa gitu ya, tapi Tuhan datang akan menghakimi seluruh dunia, dan Dia akan menyatakan siapa kita gitu ya. Tapi kita harus mengerjakan bagian kita selama kita hidup di dunia ini gitu ya. Menurut saya jangan fokus ke kapan Tuhan datang, enggak, tapi fokus kepada apa yang harus kita kerjakan saat ini menurut saya gitu. Kayak seperti Yohanes Pembaptis gitu ya, kita mengerjakan bagian kita gitu, kita preach the gospel gitu ya. Karena ini ada kuasa ya, ada kuasanya gitu ya. Ini mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kita sudah diberikan Roh Kudus kita, Tuhan bilang kita harus menjadi saksi gitu ya. Jadi kita harus preach the gospel, harus preach the word. Jangan di-keep buat kita aja gitu, Tuhan nggak mau gitu ya. Kita tidak memuliakan nama Tuhan, tapi kita memuliakan nama Tuhan dengan kita preach the gospel ya gitu. Jadi waktu saya mau khotbah tentang ini juga saya banyak diserang gitu ya. Saya tahu kayaknya iblis tidak suka hal-hal ini gitu, tidak suka saya rekam juga, sepertinya sih begitu gitu ya. Karena dia tahu saya akan share gitu, dan saya memang mau share gitu, saya berusaha, saya pasti share gitu ya, karena ini kebenaran gitu kan. Jadi jangan ditahan-tahan kalau kalian mau bersaksi gitu ya, harus bersaksi gitu. Tuhan di pihak kita, Roh Kudus di pihak kita gitu. Jangan takut gitu ya untuk bersaksi gitu. Kita harus menjadi saksi, kita harus preach the gospel, karena kita adalah the servant of the word of God gitu ya. Prepare jalan buat Tuhan dimanapun kita berada. Ditempatkan Tuhan, tempatkan apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada ya, Tuhan kasih kepada kita rencana Dia, pekerjaan yang Dia mau ya. Jangan takut, preach the gospel gitu ya. Itu sih pesan yang sepertinya yang saya juga mau share dan Tuhan mau sampaikan kepada teman-teman semua gitu ya. Roh Kudus itu di dalam kita bear witness ya, untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus di dunia ini selama kita ada gitu ya. Jadi sebelum kita mengakhiri hidup kita ya, pertandingan kita gitu ya, kita harus melakukan bagian kita ya, itu preach the gospel ya, karena ini begitu penting gitu ya. Sebarkan Injil ini, sebarkan kabar baik Tuhan Yesus ya, ke seluruh dunia. Karena ini semua Tuhan datang itu juga tergantung dari kita gitu ya. Kita preach the gospel, karena semua makhluk di bumi ini ya, manusia harus mendengar tentang Injil dulu sebelum Tuhan datang ya. Jadi itu yang Tuhan mau. Kalau kita mau mempercepat Tuhan datang, kita harus preach the gospel gitu ya. Kalau kitanya juga malas ya, Tuhan jadi nggak datang gitu. Tapi kan yang memenuhi tugas tanggung jawab kita ya. Jadi sampai kita nanti menutup mata gitu ya, itu ada pekerjaan apa yang kita lakukan ya, itu semua tinggal dengan kita ya. Jadi kejar itu ya, kejar giat di dalam Tuhan, dan kabar gembira ini terus gospel ini terus diberitakan, firman-firman ini terus diberitakan gitu ya. Jangan takut gitu, jangan takut. Demikian sampai
Sampai sekian sharing saya. Semoga ini bisa memberkati ya. Saya berharap kalian bisa baca sendiri ayat-ayat yang sudah saya tadi bagikan, baca gitu ya, tentang keluarga Yohanes gitu ya, dan apa yang dia preach gitu ya, sampai Tuhan Yesus menikmati di atas kayu salib ya, dan apa yang dia sampaikan kepada kita gitu. Renungkan. Saya percaya ini akan membawa berkat ya, untuk kita lebih lagi mengerti akan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita gitu. Terima kasih. Saya percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita semua ya, memberkati, melindungi ya, di dalam apapun yang kita kerjakan itu semuanya kita kembalikan kepada Dia untuk memuliakan nama Dia saja. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. God bless you all.